Ya pemirsa, bisnis di sektor pertanian semakin hari semakin menarik untuk dijelajahi. Dengan makin meningkatnya kebutuhan pangan dan produk pertanian, semakin banyak pula peluang usaha yang bisa Anda coba. Dari bisnis kecil sampai ke skala yang lebih besar, sektor ini selalu mempunyai potensi profit yang menguntungkan. Apalagi kalau Anda pintar melihat celah di pasar. Salah satu yang saat ini sedang tren adalah bisnis budidaya bibit cabai dan sayuran. Ini menarik banget untuk dicoba, terutama bagi Anda yang selama ini memiliki ketertarikan di bidang pertanian. Salah satu yang membuat usaha ini memiliki prospek yang baik ya karena permintaan akan bibit cabai maupun sayuran lain seperti kol, pokcoy, caisien, kentang, wortel, lalu tomat, terong, daun bawang, dan lain-lain terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Pokoknya pasarnya luas deh, karena selain konsumen individu, pasarnya juga mencakup para petani, lalu pemilik rumah makan, komunitas, dan banyak lagi. Nah kali ini pemirsa, untuk mengajak Anda belajar tentang budidaya bibit cabai dan sayuran dengan pelaku bisnisnya langsung, kami tim Peluang terbang ke sebuah desa di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Dukuh Igir Pandan, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Untuk bertemu dengan pasangan Agus Setiabudi dan Evri Muntofiah, pemilik Mas Agus Bibit Cabai dan Sayuran. Jadi langsung aja yuk kita simak cerita inspiratif mereka di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Berawal dari dorongan istri tercinta, Evri Muntofiah, yang berprofesi sebagai seorang pengajar di sebuah SMK di Paguyangan. Agus membulatkan tekad untuk serius terjun di bisnis budidaya bibit cabai dan sayuran. Memiliki gen dari sang ayah yang juga merupakan seorang petani sukses di daerah Pandansari, membuat Agus bersama sang istri Evri di usia mereka yang terbilang masih muda memilih untuk menjadi petani sayur-sayuran, sekaligus merintis dan mengembangkan usaha baru, Mas Agus Bibit Cabai dan Sayuran. Usaha bertani bibit sayuran memang terbilang menjanjikan karena selalu dibutuhkan konsumen. Karena aku tertarik di bisnis ini kan di pertanian ya. Aku kan dari kecil itu sudah belajar bertani sama ayah ikut ke kebun. Nah, kemudian karena itu menjanjikan pertanian di sektor pertanian itu menjanjikan. Untuk saya sendiri itu berarti untuk penanaman itu ada cabai, ada kentang, kobis, pokcai dan lain sebagainya. Ya sayur mayur ya. Itu yang dijual di sini berarti yang di sini. Ya, yang disediakan di sini. Pokcai, kentang, kobis. Kentang nggak ada. Itu yang pasti itu cabai sama kobis, terus pokcai. Kalau kentang itu di lahan beda. Oh, kentang aja Iya, beda. Tapi iya. punya Punya juga, tapi nggak di sini kebetulan. Iya. Iya, saya support suami. Dari awal kita sering lihat-lihat di YouTube kayak gini, selain bertani cari bisnis apa ya kayak gitu. Terus kita pernah lihat di channelnya siapa mengiklankan ini tentang bibit cabai, bibit kentang. Tadi awalnya itu lihat ini pembibitan kentang dari kayak nol. Terus kok kenapa kita nggak coba aja ya yang ringan-ringan dulu kayak gitu. Misalkan dari media tanam cabai, coba kita bikin bibitnya kayak gitu. Terus oh iya itu kayaknya ide bagus kayak gitulah. Itu dari awalnya kita bikin bibit cabai buat ditanam sendiri ya. Iya. Terus lama-lama berkembang jadi banyak. Terus sedikit demi sedikit ada yang pada pesan. Terus hasilnya pas pakai media sendiri ya. Iya. Bibit sendiri hasilnya bagus. Jadi mungkin itu yang menjadi daya tarik orang buat pesen-pesen kayak gitu. Ya menindaklanjuti kan itu pertama kan dari berapa bungkus lah
paling 5 bungkus, 6 bungkus, kan belum bangun greenhouse seperti ini, masih di tanah seperti itu. Nah kemudian berkembangnya waktu, terus pesanan banyak, kemudian membangunlah greenhouse. Kemudian itu udah kapasitas 100 masuk, 100 pack. Iya. Untuk usaha biar berkembang, kami jujur. Ya yang pertama itu kejujuran. Terus kualitas harus dijaga. Tuh. Kualitas iya, dan jujur. Iya, jujur. Modal penting. Iya, Untuk modal supaya pentingnya. ini Bisa berjalan. Kan suami saya sama bapaknya kan usaha di bidang pertanian juga. Penanaman sayuran seperti kentang, termasuk cabai lah, dari hasil itu buat muter, ada yang sebagian buat modal di sini, ada juga yang sebagian buat modal di lahan perkebunan kayak gitu. Artinya untuk modal gak ada masalah ya. Insya Allah. Kalau modal nominal iya. gitu ya. Iya. Kebetulan Mas Agus juga dari keluarga petani juga. Petani. Jadi tinggal ambil aja. Iya. Untuk konsepnya pertama pemilihan bibit yang bagus, terus yang kedua lahan ya. Iya. Ini ada berapa jumlah lahannya, di luasan berapa ini? Kalau untuk di greenhouse ini paling 20 meter persegi yang ini, terus yang di sebelah paling 10 meter persegi. Ada berapa sih? 2 sebelah sana depan. Iya. Itu pengetahuan untuk cara penyemaian, terus cara perawatan itu penting. Kan Terus susah-susah penyemprotan, gampang ya, iya. terjun di bisnis Iya. Tanaman gitu, Iya. apalagi jual bibit gitu Iya. kan. Iya. Terus untuk dari awal itu saya milik itu bibitnya cuma itu satu, nggak boleh disebutkan lah ya itu mereknya nggak usah. Nah itu yang menurut saya dan petani di sini itu kualitasnya bagus. Itu masih bibit Untuk yang supplier itu. bibitnya udah dapat berarti Udah. ya, dengan kualitas bagus. Iya. Untuk setiap harinya itu enggak setiap hari. Oh, nggak setiap hari? Iya, misalnya ini bedengan ini habis, nanti langsung disemai lagi gitu, terus mengalir. Jadinya di sini berarti stoknya ada terus. Stoknya ada terus. Iya. Jadi kalau orang mau beli di sini jangan takut ya. Iya, pasti ada. Iya. Nggak ada stok. Iya. Kan, ready stock terus. Iya. Oke. Cabe. Cabe. Iya. Mereknya tuh nggak usah disebut ya. Paling banyak di sana. Iya, cabe. Jenis cabe. Terkenal cabe. Merah keriting. Oke. Cabe itu kan banyak ya? Banyak jenisnya banyak. Iya, kita tahu jenis cabe itu Iya. banyak, ada rawit, setan, merah Iya. keriting, merah biasa dan lain Kalau di sebagainya. pegunungan Wandansari itu nanamnya semuanya merah keriting, nggak ada yang itu cabai yang kecil-kecil itu rawit, nggak ada, jarang. Ya 30-40 hari sudah siap tanam. Iya. Keunggulan lain dari usaha ini, karena memilih jenis sayuran dengan ukuran bibit kecil, tentu aja nggak membutuhkan lahan yang luas. Artinya usaha ini bisa lebih efisien dalam penggunaan ruang. Hal ini juga memudahkan penanaman dan pemeliharaan di lahan terbatas, seperti yang kita saksikan di kebun bibit Mas Agus ini. Agus dan Evri sendiri lebih memilih konsep greenhouse dalam pembibitan sayuran. Pertimbangannya ya tentu aja karena greenhouse dapat membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan terkendali untuk pertumbuhan bibit. Tanaman muda itu kan membutuhkan kondisi khusus ya agar bisa tumbuh dengan baik dan terhindar dari hama, dari cuaca ekstrim atau kekurangan cahaya. Yang jelas dengan pengaturan yang baik, greenhouse dapat menjadi investasi menguntungkan untuk usaha pembibitan sayur karena membantu meningkatkan kualitas bibit dan mempercepat proses pertumbuhan. Untuk media kami beli dari limbah pabrik, itu bekas media jamur di
di situ kan atas ada pabrik jamur. Nah itu limbahnya kan dibuang. Nah kemudian kami untuk para petani dibeli, kemudian untuk ada yang untuk media tanam itu apa semai, ada yang buat nanam kobis, kentang dan lain sebagainya. Kelebihan dari media itu sendiri adalah untuk penyuburan. Nah untuk kalau medianya bagus pasti nanti bibitnya juga kualitasnya bagus. Bahan-bahan lain paling itu bahan dari kimia, obat kimia. Iya. Kimia juga pakai itu untuk hamanya. Pastikan di situ di semen ada ulatnya, ada hama trip dan lain sebagainya. Yes, kendala juga itu. Penyemprotan yang tepat sasaran. Misalnya hama ular itu pakai racunnya ular gitu. Hama ular racunnya ular iya, ya. Ulat. Oke, itu artinya penyemprotan untuk ketika ada hama. Ada hama. Apakah penyemprotan itu dilakukan juga ketika kondisi tanaman itu sehat-sehat saja? Ya itu pasti. Itu untuk pencegahan sih. Pencegahan itu penting untuk kesuburan tanaman juga. Kalau konsep itu sendiri apa ya? Kan itu ada yang kotakan ya. Misalnya satu kotak isinya 100. Gitu. Nah, kalau menurut saya itu repot. Nah, ya misalnya di sini kan beli 1000, berarti harus 10 kotak dibawa sama motor kan susah. Nah, kalau cabutan kan itu enak. Misal beli 1000, 2000, 3000 itu pakai satu kardus udah dibawa bisa. Yes, iya. Kalau yang kotakan itu kita harus belinya sekalian ya. Iya, repot. Iya, bawanya juga repot. Artinya kalau memang kita mau beli 1-2 gitu agak susah. Iya. Artinya di sini juga melayani kalau misalnya ada orang beli ecer. Melayani. Oh, melayani. Iya. Okay. Dari 1000, 2000, 3000 dan sampai 10.000. Paling wilayah Pandansari sini. Wilayah Pandansari. Pandansari kan ada 6 dusun itu. Kan alhamdulillah di sini udah udah terkenal lah. Kualitasnya juga ya, akhirnya kan pada datang ke sini. Berarti itu untuk perputaran itu cepat sih Mbak. Nah, misalnya kalau tanam kentang harus nunggu 3 bulan baru dapat uang. Nah kalau ini kan 30 hari 40 hari sudah dapat uang, udah dapat itu namanya profit ya. Iya. Sudah ada profit. Iya. Karena targetnya juga sudah jelas. Iya. Target pembelinya sudah jelas. Para petani. Ya. Untuk bibit-bibit ini bagi petani itu kayak sembako gitu ya. Iya. Harus menyediakan, mereka harus siap. Usaha budidaya bibit sayur Agus dan Evri ini dirintis sejak tahun 2018. Tahun di mana mereka melihat peluang adanya kebutuhan yang cukup tinggi akan bibit cabai dan sayur di kawasan Paguyangan. Dan usaha mereka berkembang dikarenakan sebagian besar warga yang ada di sekitar tempat tinggal mereka berprofesi sebagai petani. Untuk memenuhi tingginya permintaan bibit cabai dan sayur di sekitar Paguyangan, Agus mengaku terkadang kewalahan. Karena ternyata nih menjalani usaha pembibitan ya bisa dibilang susah-susah gampang. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti perubahan iklim misalnya. Untuk itu mereka pun melakukan sejumlah inovasi yang sengaja dikembangkan agar lebih efisien dan efektif. Dan hasilnya pun bisa optimal. Paling untuk promosi itu lewat WA. Itu status ya. Dan itu bagus tanggapannya. Iya, misalnya bibit siap tanam kita buat itu status. Nanti kan orang petani-petani pada datang sini. Untuk kendala itu buat medianya itu yang buat kendala. Kadang-kadang itu susah dibeli. Kadang-kadang itu pabrik juga nggak limbah itu didaur ulang lagi. Nah akhirnya kan untuk para penyemai itu susah cari itunya, cari bibitnya ini media tanamnya. Medianya, iya. Kalau untuk bibit itu nggak ada kendala. Iya. Karena sudah ada supplier tetap ya, iya. Yang bibitnya bagus itu, tapi malah media tanamnya. Medianya, iya. Oke,
limbah itu yang Iya. kesusahan. Nah ini kan berarti 3 kali 4 kali nanti medianya ganti buang seperti itu. Oh, ini nanti akan diganti. Iya. Oke, ini dalam prosesnya berarti. Iya, misalnya 3 kali penyemaian nanti kita ganti yang Dipindah baru. berarti. Dibuang. Oh, dibuang. Iya, ini dibuang Oke. lagi. Ini berarti nanti dibuang semua. Iya. Oke. Solusinya kami nyetok apa medianya itu di stok banyak untuk antisipasi nanti pas waktunya nggak ada ini media seperti itu. Ada itu harus apa ya, kalau yang bagus kan di sana pagar-pagarnya itu harus itu pakai yang rapat lah, yang nggak tembus itu taler terus hama trip itu nggak masuk itu biar steril. Biar Iya, steril. iya. Oke. Itu dijaga karena Burung bau. juga itu kan pada masuk. Berarti harus sesuai kaidah. Sesuai, iya. Oke. Untuk pemberian nutrisi ke tanaman, Agus dan Evri berusaha untuk presisi sesuai dengan kebutuhan tanaman pada setiap fase pertumbuhannya. Kadang pemberian nutrisinya nggak terlalu banyak karena ternyata bisa memicu stres pada tanaman. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan mikro tanaman, sesekali dilakukan penyemprotan pupuk daun. Soal hama dan penyakit tanaman, Agus rutin menyemprotkan pestisida sebagai pencegahan, juga menjaga kelembapan tanah agar nggak terlalu kering atau basah. Semoga aja nanti pas panen harganya bagus. Menjadi petani sayuran dan kemudian mengembangkan bisnisnya dengan usaha budidaya bibit sayur yang tahun ini masuk tahun ke-6, membuat Agus dan Evri paham betul bahwa jika ingin sukses dalam bisnis tersebut harus benar-benar memperhatikan langkah-langkah penting seperti pemilihan bibit, teknik budidaya yang tepat, lalu pemasaran dan pengelolaan keuangan yang baik. Jika semuanya sudah tertangani dengan baik dan benar, jangan lupa untuk selalu memberikan pelayanan istimewa agar pelanggan puas dan selalu melakukan repeat order. Seperti memastikan kualitas bibit yang dijual adalah kualitas terbaik dengan bibit yang sehat dan siap tanam. Jangan malas juga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pertumbuhan tanaman dan juga kualitas bibit yang dihasilkan. Kalau konsisten dengan apa yang dilakukan, kesuksesan pasti menunggu di depan mata. Selain jual bibit, aku juga itu menanam sayuran, dari kentang, terus bawang daun, ada kobis, pokceh, cabenya juga nanam. Cabenya ya. Iya. Cabenya ini lebih variatif. Iya, cabenya itu untuk apa ya namanya ini, untuk tupang sari. Ini kan di samping kanan kiri itu kentang, tengahnya cabai. Nanti kalau kentangnya udah panen, itu cabenya bisa panen 1 bulan lagi. Iya, ke depannya. Jadi sekaligus ya. Iya, berarti modalnya itu modal apa ya namanya? Nunut. Iya. Cabenya Nunut sama kentang gitu. Salah satu teknik baru Iya. ya dalam dunia tanaman. Pertanian. Oke. Perbedaan itu ada. Untuk kentang itu, untuk penyemprotan itu berarti 4 hari sekali itu harus disemprot. Kalau kentang. Kentang iya, Oke. 4 hari sekali semprot dan seterusnya sampai umur 90 hari. Setiap berapa hari sekali? 4 hari sekali. 4 hari sekali Iya, sampai umurnya 90 hari. Iya. Waduh. 90 Kalau yang hari. lainnya? Kalau yang lain untuk berarti kobis. Untuk kobis paling itu kalau ada hama ulat itu baru disemprot. Enggak rutin kayak kentang. Kalau untuk kentang itu ekstra perawatannya. Artinya memang dari beberapa jenis sayuran yang ditanam Mas Agus itu yang paling membutuhkan perhatian ekstra adalah kentang. Kentang. Oke. Ya kadang-kadang itu apa di harganya pas bagusnya di atas, kalau lagi turunnya di bawah. Kalau untuk kentang itu sendiri, kalau harga di bawah 10.000 itu untuk apa namanya
kodeannya ya itu minim. Jualnya kodian? Enggak, maksudnya apa ya? Batinya. Iya, kalau harga di bawah 10.000 itu minim. Kilonya. Iya, per kilonya. Kalau 10.000 di atas ya itu ada hasilnya, itu ya lumayan. Kalau untuk misalnya ini satu lahan paling setahun itu 2 kali 3 kali. Iya, itu harus diselingi sih. Misalnya ini habis kentang, nanti paling ditanami kobis atau bawang daun seperti itu. Kalau habis kentang, dikentang lagi itu untuk anunya nggak bagus. Hamanya masih itu sih banyak. Iya, tahannya nggak steril. Untuk petani ya paling apa ya namanya itu nggak kapok lah. Misalnya harganya lagi turun ya pasti nanam lagi. Harganya bagus ya nanam lagi, terus nggak ada kapoknya, karena itu udah pekerjaan kami sih. Nah, itu yang pertama itu modal dan lahan. Harus punya modal, lahan, ketiga harus punya bibit yang bagus. Iya. Kalau pemasaran sudah mengalir aja. Mengalir ya. Oke, pasti ada yang nampung gitu ada. kan? Oh, berarti modal, lahan dan iya, bibit. Ketiga faktor ini, Mas Agus sendiri, untuk Mas Agus ya, Mas Agus pribadi dengan usahanya ini, ketiga faktor ini sudah baik-baik saja? Ya, insya Allah. Oke, untuk bisa lahan berjalan. juga sudah luas ya? Berapa Ya. ini lahan untuk sayuran ini, Mas Agus? Ya paling berapa sih ya? Sekitar sama yang sewan-sewannya ada 1 hektaran lah mungkin. Oke, luas ya? Ada yang sewa juga. Iya, tapi ada berapa tempat. Kedepannya semoga pemerintah ada perhatian untuk harga sayur yang sekarang ini kan lagi turun drastis ya. Harga cabai merah keriting aja cuma berapa itu 5.000 kan. Terus harga kentang berarti 9.000. Terus harga kol malah 500 perak. Nah, untuk harapan saya sebagai petani ya semoga pemerintah ada perhatian untuk para petani agar harganya bisa stabil, petani tidak rugi terus. Untuk pemerintah ya Masukan gitu. Masukannya biar barang-barang impor itu dikurangi ya biar barang lokalnya itu diutamakan biar harganya nggak anjlok. Kalau untuk pupuk nggak ada masalah ya? Pupuk itu susah. Pupuk. Harapannya untuk distribusi pupuk juga Ya, bisa merata, tepat sasaran. Nah, kalau untuk sayur sendiri kan nggak ada subsidi, Mbak. Nggak ada subsidi, nggak ada. Sudah dicabut. Kemarin, berarti kemarin 2023 udah dicabut untuk khususnya untuk sayur. Paling yang ada untuk subsidi itu palawija, kayak jagung, terus cabai itu ada subsidinya. Iya. Pupuk sama sekali nggak ada subsidi. Nggak ada. Itu harganya lumayan. Satu kantongnya bisa nyampe 250-an. Kan kalau subsidi kan 100 berapa? 2 kali lipat. Ya? Iya, 2 kali lipat itu. Semoga acara ini bisa didengar pemerintah. Semoga akhirnya aja. ada solusi untuk Iya. bagaimana membantu petani ya. Iya. Terima kasih Mas Agus. Ya pemirsa, setelah kami diajak berjalan-jalan ya di sekitar perkebunan milik Agus dan Evri yang ternyata cukup luas dan pemandangannya bagus banget. Akhirnya obrolan kami yang santai dan rileks ini ditutup dengan kata-kata motivasi dari Agus dan Evri. Bahwa jangan hanya melihat dari kesuksesan seseorang. Semua profesi itu pasti ada tantangan. Semua profesi itu pasti nggak gampang. Kita harus banyak berinovasi dan jangan malas membuat perencanaan. Selama kita ada kemauan, pasti ada jalan. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.